Halo semuanya, welcome back my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esi Sukaesi, jurusan akuntansi dari Universitas Terbuka Jakarta. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali pada channel YouTube saya. Pada kali ini saya akan membahas topik tentang COVID-19 yang mana temanya adalah analisis data COVID-19 di Indonesia. Sebelum membahas analisis data COVID-19 di Indonesia, lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian COVID-19, bagaimana gejalanya, dan bagaimana cara penyebarannya. Simak penjelasan saya. Indonesia hingga saat ini masih belum terbebas dari COVID-19. COVID-19 atau coronavirus di SARS 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Coronavirus merupakan kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti paru-paru atau pneumonia hingga menyebabkan kematian. Virus COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir ke semua negara, terutama Indonesia hanya beberapa. Sebagian orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, respon setiap orang berbeda-beda. Sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan. Berikut gejala COVID-19. Gejala COVID-19 terbagi menjadi gejala secara umum, gejala sedikit tidak umum, dan gejala secara umum misalkan demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa, atau bau. Sedangkan gejala yang sedikit tidak umum misalkan sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit, perubahan pada jari tangan dan jari kaki, mata merah, serta iritasi. Selain dua jenis gejala tadi, ada juga gejala yang serius. Pada gejala ini, seseorang sudah mengalami kesulitan bernapas dan sesak dada, sulit berbicara atau bergerak, nyeri dada, dan juga kebingungan. COVID-19 bisa disebarkan melalui berbagai cara, misalkan melalui droplet. Droplet adalah tetesan kecil atau cipratan yang dikeluarkan seseorang bisa melalui hidung atau mulut, saat bersin, saat batuk, atau saat berbicara dan juga bernapas. Selain itu melalui kontak fisik, misalkan berjabat tangan, atau juga melalui udara. Pada awal Juli 2020, WHO menyatakan bahwa virus corona bisa menular melalui partikel kecil yang melayang di udara. Kemudian melalui permukaan yang terkontaminasi. Permukaan benda yang terkontaminasi akan menjadi media penyebaran virus tersebut. Selain itu, melalui limbah manusia. Dalam situs Detik Health menjelaskan, sebuah studi menunjukkan bahwa virus corona ada pada limbah manusia, yaitu feses dan urin. Namun WHO menyatakan masih perlu penelitian lebih lanjut untuk memastikan penularan melalui cara ini. Berikut analisis data COVID-19 pertanggal 19 November 2021 berdasarkan Satgas COVID-19. Jumlah yang terkonfirmasi bertambah 360 kasus sehingga total menjadi 4.252.705 kasus. Sedangkan kasus yang aktif berkurang 161 kasus, sehingga total menjadi 8.154 kasus. Selain itu, pasien yang sembuh bertambah menjadi 516 kasus, sehingga total pasien yang sembuh menjadi 4.100.830. Sedangkan kasus yang meninggal bertambah 5 kasus, sehingga total menjadi 143.714 kasus. Berikut perbandingan analisis data pada tanggal 19 November 2021 dengan hari sebelumnya, yaitu tanggal 18 November 2021. Pada tanggal 18 November 2021 yang terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 4.252.345 kasus. Sedangkan kasus yang aktif yaitu sebanyak 8.315 kasus. Total pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 4.100.321 kasus. Sedangkan kasus yang meninggal yaitu sebanyak 143.709 kasus. Bisa dilihat perbandingannya analisis data pada tanggal 18 November 2021 dengan analisis data pada tanggal 19 November 2021 yang sudah saya sebutkan tadi. Berikut adalah strategi pemerintah dalam upaya mencegah lonjakan kasus COVID-19
menjelang libur panjang yang akan datang. Yang pertama adalah pelarangan cuti atau libur bagi ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN maupun swasta pada hari libur akhir tahun. Kemudian yang kedua adalah pembatasan pergerakan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian yang ketiga adalah pengetatan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan masyarakat di seluruh fasilitas publik melalui penyetaraan PPKM level 3 secara nasional dan intensifikasi pembentukan Satgas Protges 3M di fasilitas publik. Kemudian yang terakhir yaitu pengawasan penerapan kebijakan pengendalian sampai ke tingkat komunitas beserta pendisiplinan dan lapangan secara langsung, bahkan penerapan sampai ke wilayah administratif terendah. Ini tidak ada yang dapat memastikan kapan COVID-19 berakhir, sehingga kita harus menjalankan berbagai aturan dengan penuh tanggung jawab. Mari terapkan protokol kesehatan untuk diri kita sendiri dan demi kebaikan bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.